Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Isnini Faturrohma dengan NIM 222223024 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua materi tentang pragmatik pada ilmu linguistik. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pragmatik yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya jika kita mengetahui dulu apa sih linguistik itu. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang bahasa. Di dalam linguistik sendiri, pragmatik masuk ke dalam linguistik makro, yaitu berbicara mengenai hal-hal di luar internal bahasa. Nah, bahasa sendiri artinya apa sih? Bahasa adalah sebuah sistem komunikasi bagi lisan maupun tulisan yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang materi pragmatik yuk. Simak videonya ya. Nah, teman-teman, apa sih pragmatik itu? Menurut Yule, tahun 1996, pragmatik merupakan satu, bidang yang mengkaji makna pembicara, dua, bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya, tiga, bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau yang terkomunikasikan oleh pembicara, dan empat, bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Adapun menurut Wijaya tahun 1996 berpendapat bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana kesatuan berkebahasaan digunakan dalam komunikasi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang makna dari pembicara atau pengujar. Nah, selanjutnya ada apa saja sih di bidang kajian pragmatik? Adapun bidang kajian pragmatik yaitu 1. Deiksis, 2. Presuposisi, 3. Tindak tutur. Oke teman-teman, apa sih deiksis itu? Deiksis merupakan sebuah pengembangan dari gejala semantis yang terdapat dari sebuah ujaran. Teori deiksis muncul akibat adanya anggapan bahwa ada ujaran dalam sebuah komunikasi membutuhkan konteks di luar struktur ujaran sehingga ujaran tersebut dapat dipahami secara jelas. Adapun contohnya yaitu saya sudah di sini. Frasa di sini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami atau dimaknai secara literal. Makna di sini akan menjadi jelas jika antara pembicara atau pendengar memiliki konteks yang sama. Secara fungsi, kata di sini merupakan sebuah ujaran yang menunjukkan tempat atau sebuah lokasi. Nah, jika antara pembicara dan pendengar tidak memiliki konteks yang sama mengenai di sini atau tempat yang dimaksud, maka makna dari saya di sini akan menjadi rancu dan akan menimbulkan kesalahpahaman penangkapan makna. Selanjutnya, apa itu presuposisi? Presuposisi adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar pengetahuan bersama bagi para peserta percakapan. Contohnya, Yanti, sudah jam berapa sekarang? Fatur, maaf, jam waker saya rusak tadi pagi. Presuposisi yang terdapat dalam percakapan tersebut yaitu 1. Yanti dan Fatur sudah menyepakati waktu sebuah pertemuan. 2. Yanti sedikit kesal karena Fatur terlambat datang. Dan 3. Fatur terlambat bangun pagi.
Dari contoh tadi, dapat kita pahami bahwa apabila suatu kalimat diucapkan, selain dari makna yang dinyatakan dengan pengucapan kalimat itu sendiri, turut sertakan pula tambahan makna yang tidak dinyatakan dengan pengucapan kalimat itu. Selanjutnya, di bidang kajian pragmatik yang terakhir ada tindak tutur. Tindak tutur adalah suatu tuturan atau ujaran yang merupakan satuan fungsional dalam komunikasi. Ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, yang pertama itu lokusi, semata-mata adalah tindak berbicara atau tindak bertutur, yaitu tidak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu dan makna sintaksis kalimat itu menurut kaidah sintaksisnya. Yang kedua, tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu. Di sini kita berbicara tentang maksud, fungsi, atau daya ujaran yang bersangkutan dan bertanya. Yang ketiga, tindak perlokusi menurut Austin mengacu ke efek yang dihasilkan penutur dengan mengatakan sesuatu. Adapun jenis-jenis tindak tutur yang diutarakan oleh Shirley tahun 1975 yaitu 1. Komisif, yakni ujaran atau tindak tutur yang mengikat penuturnya. Dalam arti si penutur membuat komitmen untuk melakukan sesuatu bagi petutur. 2. Direktif, yakni ujaran atau tindak tutur yang pengungkapannya bertujuan mempengaruhi petutur untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, ekspresif, yakni ujaran atau tindak tutur yang merupakan pengungkapan perasaan, sikap, pendapat, dan lain-lain si penutur. Yang keempat, deklarasi, bukan deklaratif, yakni ujaran atau tindak tutur yang pengungkapannya menimbulkan efek dalam bentuk perubahan status, keadaan, dan sebagainya. Yang terakhir, 5. Representatif, yakni ujaran atau tindak tutur yang kebenaran pengungkapannya dapat diverifikasi salah atau betul. Selanjutnya ada parameter pragmatik. Menurut Wijana tahun 2003 pada buku halaman 74 menyatakan adanya 3 parameter pragmatik. Ketiga parameter itu adalah 1. Parameter tingkat dan jarak sosial. Parameter pertama ini disebut sebagai parameter tingkat distensi, yaitu distensi rating. Yang kedua, parameter tingkat status sosial. Parameter kedua ini disebut sebagai parameter tingkat kekuasaan, yaitu power rating. Yang terakhir, parameter tingkat peringkat tindak ucap. Parameter ketiga tersebut tingkat peringkat tindak tuturan, yaitu rank atau rating. Baik, teman-teman semua, cukup segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan saya menyampaikan materi tersebut. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.